uji korelasi. Sebelum melakukan uji korelasi, kita akan melakukan uji normalitas pada data tersebut. Langkahnya yaitu Analyze, Descriptive Statistics, lalu klik Explore. Masukkan semua data numerik ke dalam dependent list. Lalu klik Plots, lalu centang Normality Plots, lalu Continue, lalu OK. Setelah dilakukan uji normalitas, maka kita melihat tabel Test of Normality. Kita lihat tabel bagian Kolmogorov-Smirnov karena data lebih dari 30. Nah, dari data tersebut, jika besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika kecil dari 0,05 berarti data berdistribusi tidak normal. Nah, dari data tersebut, maka data yang normal hanya berat badan bayi karena besar dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi linier ganda, yaitu untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen secara bersamaan. Nah, dari data tersebut, kita akan melakukan uji korelasi ganda, yaitu dependennya yaitu berat badan bayi. Dan kita akan melakukan uji korelasi ganda dengan variabel independen lainnya. Setelah kita akan melakukan uji korelasi pada hubungan umur ibu dengan berat badan bayi. Maka langkahnya yaitu klik Analyze, Correlate, klik Bivariate, lalu masukkan data tersebut ke tabel variabel. Lalu kita centang Spearman karena data berdistribusi tidak normal. Lalu kita klik OK. Dari hasil uji korelasi Spearman, maka kita lihat sigtotile dari tabel correlation. Maka hasilnya 0,65. Karena 0,652 besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara umur ibu dengan berat badan bayi. Selanjutnya, kita melakukan uji korelasi antara BB ibu dengan BB bayi. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, Correlate, klik Bivariate. Maka yang kita masukkan ke variabel yaitu berat badan ibu dengan berat badan bayi. Kita centang Spearman karena data berdistribusi tidak normal. Lalu kita klik OK. Nah, dari tabel tersebut, kita lihat sigtotile-nya yaitu 0,000. Karena sigtotile kecil dari 0,05 berarti ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Kita akan melakukan hubungan HB1 dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Spearman karena data berdistribusi tidak normal. Lalu kita klik Analyze, klik Correlate, Bivariate. Maka yang kita masukkan ke variabel yaitu HB1 dengan berat badan bayi. Lalu kita centang Spearman. Lalu kita klik OK. Dari tabel tersebut, kita melihat sigtotile-nya yaitu 0,149, yaitu besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan antara kadar HB pertama dengan berat badan bayi. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi hubungan HB2 dengan berat badan bayi. Lalu kita klik Analyze, Correlate, Bivariate.
Maka kita masukkan kadar Hb2 dengan berat badan bayi. Lalu kita klik sperma. Dari tabel tersebut kita lihat sig totalnya yaitu 0,230 yang berarti besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan antara kadar Hb2 dengan berat badan bayi. Selanjutnya kita melakukan uji status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi. Karena status kerja ibu merupakan variabel kategorik dengan dua variabel yaitu kerja dan tidak bekerja, maka kita akan menggunakan uji T. Maka caranya yaitu klik Analyze, klik Compare Means, lalu kita klik Independent Sample T-Test, lalu kita masukkan variabel numeriknya ke tes variabel dan kategoriknya ke grouping variabel. Nah, pada grouping variabel kita isi pada grup 1 dan 2 berdasarkan value pada variabel view. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, dari hasil tabel independent sample t-test di sini menunjukkan nilai p-value-nya yaitu 0,985 yang berarti tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi. Karena 0,985 besar dari 0,05. Nah, kita akan melakukan uji antara menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi. Nah, kita menggunakan uji T karena variabel kategorik dengan numerik. Karena variabel kategorik ada dua variabel yaitu eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, kita lakukan uji T itu dengan cara klik Analyze, klik Compare Means, lalu Independent Sample T-Test. Nah, berat badan bayi pada tes variabel. Lalu pada grouping variabel kita masukkan variabel menyusui secara eksklusif. Nah, pada difference group kita klik 0 dan 1 karena di variabel view value-nya 0 dan 1. Maka kita klik continue, klik OK. Nah, dari tabel independent sample t-test menunjukkan nilai sig-nya yaitu 0,528 yang artinya besar dari 0,05, yaitu tidak ada hubungan menyusui eksklusif dengan berat badan bayi. Selanjutnya kita akan melakukan uji pada tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Nah, kita menggunakan uji ANOVA karena tingkat pendidikan ibu lebih dari 2 kelompok kategori. Nah, caranya klik Analyze, Compare Means, lalu kita klik One Way ANOVA. Nah, kita masukkan variabel numerik ke berat badan bayi ke dependent list dan variabel kategori pendidikan formal ibu ke kolom faktor. Lalu kita klik Option, lalu kita centang Descriptive, Homogeneity of Variance Test, dan Wells. Maka kita klik Continue, klik OK. Nah, setelah keluar tabel berikut, kita lihat pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, nilai sig yaitu 0,000, yaitu kecil dari 0,05, yang berarti ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Itu HB2. Lalu klik ini Enter. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat tabel koefisien.
Pada tabel koefisien nilai sig yaitu pada tabel sebelah sini dan nilai beta pada tabel sebelah. Dari hasil output tersebut kita lihat nilai sig phase change yaitu 0,000 yang artinya kecil dari 0,05. Berarti ada hubungan secara signifikan antara berat badan bayi dengan kadar Hb pengukuran pertama, menyusui secara eksklusif, pendidikan formal ibu menyusui, umur ibu menyusui, berat badan ibu, dan kadar Hb pengukuran kedua. Selanjutnya, untuk nilai korelasi kita lihat pada tabel R yaitu 0,88 yang artinya tingkat hubungan sangat kuat. Selanjutnya pada tabel koefisien ada nilai beta dan sig. Nah, pada nilai sig terdapat nilai value yang paling besar yaitu kadar Hb pengukuran pertama yaitu 0,985. Dari hitungan p-value, nilai beta pada masing-masing variabel ternyata tidak ada yang berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel pada kadar Hb pertama kita keluarkan dari model. Selanjutnya dikeluarkan kembali variabel yang memiliki nilai sig besar dari 0,05, yaitu menyusui secara eksklusif. Nah, selanjutnya kita keluarkan kadar Hb1. Klik Analyze, Regression, Linear. Lalu kita keluarkan kadar Hb1. Lalu kita klik OK. Nah, setelah dikeluarkan, maka ada perubahan pada nilai beta dan ada perubahan juga pada nilai sig. Nah, pada hasil output pada SPSS, nilai beta ternyata tidak ada perubahan lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel kadar Hb1 dikeluarkan dari model. Selanjutnya, dikeluarkan kembali variabel yang memiliki nilai sig yang besar dari 0,05, yaitu menyusui secara eksklusif. Setelah dikeluarkan variabel menyusui secara eksklusif tidak terjadi perubahan, maka dikeluarkan kembali variabel yang besar dari 0,05 yaitu umur. Untuk mengetahui apakah sudah berubah lebih dari 10% atau belum, yaitu dengan cara beta awal dikurang nilai akhir dibagi dengan nilai awal lalu dikali 100%, maka dapat perubahannya. Jika perubahan belum lebih dari 10%, maka nilai p-value yang besar dikeluarkan. Nah, karena pada menyusui eksklusif belum lebih dari 10%, maka variabel umur dikeluarkan. Setelah dikeluarkan variabel umur, terjadi perubahan terhadap kadar Hb2 sebesar 21,03%, maka variabel umur tidak jadi dikeluarkan dan dipertahankan.